Cerita dimulai di Sisilia. Kita diperkenalkan pada Melissa, gadis 15 tahun yang pendiam, sensitif, dan cerdas. Ia banyak menghabiskan waktu dengan menulis di diarinya pribadi. Dari awal kita sudah tahu satu hal, Melissa sedang mencari sesuatu yang tidak ia dapatkan dari keluarganya atau dari kehidupannya yang terasa biasa-biasa saja. E dimmi che cosa le dirai? Ia ingin merasakan cinta, keintiman, perhatian, dan pengakuan. Perasaannya sebagai remaja sedang kacau, berubah cepat, dan ia sering merasa sendirian. Lavinia, la ragazza di Arnaldo, una stronza. Suatu hari, Melissa mulai dekat dengan seorang pemuda bernama Ari. Ia lebih dewasa, misterius, dan memiliki aura yang membuat Melissa langsung tertarik. Bagi Melissa, Ari adalah laki-laki pertama yang membuatnya gugup, yang membuatnya bermimpi tentang masa depan, yang membuatnya merasa hidup. Ari sering memandang Melissa dengan cara yang membuatnya merasa istimewa, dan dengan cepat Melissa jatuh cinta padanya. Cinta pertama yang begitu kuat dan membutakan. Namun, berbeda dengan Melissa yang serius, Ari sebenarnya tidak ingin hubungan yang jelas. Menyukai Melissa hanya sesekali, sering memberi harapan lalu menghilang. Melissa tidak sadar, tapi sejak awal Ari bukan orang yang bisa ia andalkan. Papà, lo sai che ti ho sognato? Saat Melissa berharap hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang indah, Ari justru mulai menjauh. Pesan tidak dibalas, janji dibatalkan. Perhatian berubah jadi dingin. Melissa patah hati untuk pertama kalinya. Dan ketika hati remaja ini hancur untuk pertama kalinya, rasa sakit itu begitu dalam sampai sulit dijelaskan. Ia mulai merasa tidak cukup berharga, tidak cukup cantik, tidak cukup diinginkan. Inilah titik awal Melissa kehilangan arah. Karena merasa kosong dan ditinggalkan, Melissa mulai bergaul dengan teman-teman baru yang lebih liar dan suka mencari kesenangan tanpa batas. Ia mulai memasuki lingkungan orang-orang dewasa, pesta, bar, dan pertemuan-pertemuan yang membuatnya merasa lebih dewasa dari usianya. Pada tahap ini, kehidupan Melissa berubah sangat cepat. Ia mulai melakukan banyak hal tanpa benar-benar mengerti konsekuensinya. Yang sebenarnya ia cari bukan petualangan, melainkan perasaan dicintai dan diperhatikan. Hal yang tidak ia dapatkan dari Ari. Semakin dalam Melissa masuk ke dunia itu, semakin ia terlihat kehilangan kendali. Ia mulai mengabaikan sekolah, berbohong kepada keluarga, menjauh dari teman-temannya, dan hanya mengejar perhatian sesaat dari orang-orang asing. Setiap kali ia pulang, ia tidak terlihat bahagia. Justru ia semakin sedih, semakin cemas, semakin kosong. Melissa seperti menghukum dirinya sendiri karena patah hati, tetapi ia tidak sadar bahwa itulah yang ia lakukan. Di diarinya, ia menulis bahwa ia merasa seperti tenggelam di tempat yang gelap. Hari demi hari, Melissa mulai kehilangan jati diri. Ia melihat dirinya di cermin, tetapi wajah yang ia lihat terasa bukan dirinya lagi. Ia tampak dewasa dari luar, tetapi masih rapuh dan kecil di dalam. Ia mulai sadar bahwa semua yang ia lakukan bukan membuatnya bahagia, justru membuatnya merasa lebih sendirian. Keluarganya mulai curiga. Ibunya merasa Melissa berubah menjadi orang yang tidak dikenali, tetapi tidak tahu cara masuk ke dunianya. Dalam hatinya, Melissa ingin menjerit, minta dipahami, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari, Melissa mencapai titik terendahnya. Ia merasa hidupnya tidak lagi punya makna. Ada momen ketika ia pulang ke rumah dan duduk sendirian di kamarnya. Semua hal yang ia lakukan selama ini menabrak dirinya sekaligus. Penyesalan, rasa bersalah, kejadian-kejadian buruk yang ia alami, dan kekecewaan terhadap Ari.
Ia menangis lama, bukan karena satu hal tetapi karena semua hal. Inilah momen ketika Melissa benar-benar sadar. Ia sudah terlalu jauh dari dirinya yang dulu. Setelah melewati masa paling kelam, Melissa memutuskan untuk melakukan satu hal yang sudah lama ia tinggalkan. Menulis. Ia menulis jujur tentang ketakutan, kesalahan, luka, dan mimpinya yang hancur. Menulis diari menjadi terapi bagi Melissa. Pelan-pelan ia mulai kembali ke dirinya. Ia menutup pintu dari pergaulan yang merusak. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia mencoba kembali menjadi Melissa yang sebenarnya. Oh, prima ero poco più grande di te. Pada akhir film, Ari muncul lagi. Ia berbicara kepada Melissa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Melissa kini sudah berbeda. Ari yang dulu ia anggap sempurna, kini hanya terlihat sebagai pemuda biasa, tanpa kedewasaan yang ia bayangkan. Melissa tersenyum kecil, bukan karena cinta, tetapi karena ia akhirnya bebas dari bayang-bayang Ari. Pertemuan itu menunjukkan bahwa ia sudah tumbuh, lebih matang dan lebih kuat. Film berakhir dengan gambaran Melissa yang kembali menulis. Kali ini bukan karena patah hati, tetapi karena ia mengerti dirinya sendiri. Ia belajar bahwa cinta pertama bisa menghancurkan, pencarian jati diri bisa tersesat, tetapi setiap luka bisa menjadi awal pertumbuhan baru. Melissa menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia cari di orang lain. Film ini bukan film tentang seks, tapi tentang remaja yang terluka dan mencari cinta di tempat yang salah. Tentang pencarian identitas, harga diri, dan bagaimana cara rasa kesepian bisa menyesatkan seseorang. Film ini sebenarnya adalah perjalanan emosional yang sangat manusiawi.